Satu-satunya cara untuk menjaga kesehatan adalah makan apa yang tidak Anda inginkan, minum yang Anda tidak sukai, dan lakukan apa yang tidak Anda senangi. Pepatah bijak Mark Twain ini seakan tak berlaku bagi Mustafa. Pria 50 tahun yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta ini sempat hanyut dalam pola hidup tak sehat akibat terlalu sibuk bekerja. Kelengahannya dalam menjaga kesehatan harus ia bayar mahal. Saya sebetulnya sakit dari awal itu berawal dari penyakit gula darah. Gula darah saya sempat pada saat itu sempat sering high. Artinya di atas 400, 500 gitu ya. Mustafa sering sembarangan mengkonsumsi makanan tanpa memperdulikan efeknya bagi tubuh. Pak ini terutama dari pola hidup. Makannya apa aja, tukang makan dia. Nah setelah dia kena gula, cuma belum berubah pola makannya itu. Nah makin kesini berarti kan makin penyakitnya makin tinggi ya. Yang memang sangat berasa sekali itu di gorengan. Iya, betul. Yang digoreng berulang-ulang. Dan itu makanan paling pokok itu saya. Lalu makanan yang penyedap rasa. Itu makanan pokok sekali itu. Tahun 2002, Mustafa yang gila kerja mulai merasakan efek hebat dari tingginya gula darah. Hingga tak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya. Rasa sedih tak pelak lagi mendera sang istri. Bapak itu sering lemas, terus tidur, kondisi badannya tuh bengkak, terus sering juga cegukan pada saat itu. Jadi kita ngambil kesimpulan harus rubah pengobatan. Gitu. Pada saat itu emang udah lama berobat ke dokter, tapi tidak ada kemajuan, malah makin tinggi gulanya. Parahnya, pria asal Bekasi, Jawa Barat ini harus merasakan efek paling buruk akibat gula darah yang tak terkontrol, yakni komplikasi. Selain fungsi jantung yang terganggu, Mustafa harus bolak-balik rumah sakit karena fungsi ginjalnya pun sempat mengalami penurunan. Kreatinin saya 9. Urium saya 152, gula darah saya udah di atas 300, rata-rata gula puasanya di atas 280 sekian. Ya, kebanyakan penderita diabetes awalnya tak sadar berbagai keluhan yang ia rasakan akibat tingginya kadar gula. Hingga banyak yang berobat kala kondisinya sudah parah. Menurut data Kementerian Kesehatan, ada sekitar 19,5 juta warga Indonesia berusia 20 sampai 79 tahun yang mengidap diabetes pada 2021. Bahkan diperkirakan pada 2030 mendatang, penderita diabetes akan mencapai angka 30 juta orang. Tidak heran jika data International Diabetes Federation menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi kelima dunia dengan kasus diabetes tidak terdiagnosis. Jadi, saat Anda merasakan gejala awal diabetes seperti sering lapar, sering kencing di malam hari, haus berlebih, badan kesemutan, hingga berat badan turun drastis, Anda harus waspada. Terlambat sedikit saja, komplikasi penyakit jantung hingga gagal ginjal akibat diabetes akan mengintai Anda. Lalu bagaimanakah cara untuk sembuhkan sakit gula penyebab ginjal rusak? Ya saudara, tema kita hari ini yaitu sembuhkan sakit gula si biang kerok ginjal rusak. Namun untuk membahas hal ini tentunya saya tidak sendiri. Sudah ada dua ahli yang menjadi narasumber kita pada hari ini. Yaitu ada Brigjen Polisi Dr. Farid Amansyah, spesialis penyakit dalam Vinasim. Yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pasca Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Dan juga ada Dr. Christina Lilian selaku dokter praktek di Klinik Utama CMI. Halo
Dokter, apa kabar? Baik, Dokter Mbak Widi. Farid, pokoknya harus sehat selalu ya. Harus sehat. Alhamdulillah. Lalu Tetap bagaimana nih dengan Dokter Christine? Panggilannya Dokter Christine ya? Betul Mbak Widi, puji Tuhan luar biasa. Wah, luar biasa sekali, apalagi kedua dokter ini hadir di sini tentunya untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda nih seputar kesehatan. Oke, kita langsung saja nih ke Dokter Farid. Dok, penyakit diabetes ini kan pasti sudah dikenal oleh banyak orang, oleh masyarakat sebagai mother of disease. Ini adalah ibu dari segala penyakit karena dengan adanya diabetes ini bisa mengakibatkan banyaknya penyakit komplikasi lainnya yang tentunya merusak tubuh kita. Nah, sejauh apa sih penyakit gula ini bisa merusak tubuh kita? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gula sendiri itu kan suatu zat kimia yang harus ada dalam tubuh, ya. Nah, kenapa dikatakan mother of disease? Karena kita ketahui bahwa komplikasi dari keadaan hiperglikemik atau keadaan meningkatnya kadar gula darah yang dalam jangka waktu lama itu bisa membuat komplikasi akut atau tiba-tiba dan komplikasi kronik. Nah, secara morfologi juga atau anatomis dia juga bisa meningkatkan komplikasinya ke makrovaskuler atau menyerang pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Nah, semua organ-organ kita itu kalau saya katakan berhak mendapatkan komplikasi kalau memang tidak dikelola. Karena semua organ-organ kita mengandung mikrovaskuler dan makrovaskuler. Oleh karena itu kalau tidak di-manage kadar gula darah ini dalam jangka waktu lama, maka komplikasi yang tadi saya sebutkan itu bisa akan kemana-mana dan itulah yang disebut mother of disease karena ke seluruh organ juga kan bisa. Baik tiba-tiba maupun perlahan-lahan. Oke, itu semua tergantung dengan bagaimana kita memanage tubuh kita, begitu, betul, terutama dari kadar gulanya. Lalu kerusakan sel di ginjal akibat diabetes ini apakah bisa dicegah atau bahkan disembuhkan, Dok? Jika sudah terjadi, mengingat organ ginjal ini kan sangat vital begitu bagi tubuh dan seberapa umum komplikasi ginjal ini dapat terjadi pada penderita diabetes? Oke, jadi kerusakan ginjal itu tidak langsung, tidak tiba-tiba. Ini kerusakan yang perlahan-lahan. Dimulai dari adanya kebocoran pada nefron atau glomerulus di mana nefron ini atau glomerulus ini berfungsi untuk menahan molekul-molekul besar yang lewat di sana di ginjal. Nah, kalau keadaan hiperglikemik ini berlangsung di mana darah itu mengandung gula yang terlalu tinggi, maka terjadi kerusakan pada filtrasi ini, filtrasi atau saringan dari ginjal itu atau saringan dari nefron itu. Nah, kalau dia berlangsung lama, maka protein-protein yang besar-besar itu bisa lewat karena filtrasinya atau penyaringannya sudah tidak sempurna. Lewat dan itu bisa dideteksi Mbak dari pemeriksaan protein di kencing. Lalu bagaimana nih dengan Dokter Christine? Ini kan sudah disebutkan bahwa ternyata diabetes juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Tapi mungkin banyak orang juga yang belum paham kok bisa ya diabetes menyebabkan gagal ginjal. Lalu kerusakannya kok bisa seperti itu? Bukankah organ ginjal ini tidak ada kaitannya dengan diabetes? Nah, prosesnya itu seperti apa sih sehingga akhirnya diabetes bisa menyebabkan gagal ginjal? Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga, bahwa kan kadar gula darah yang tinggi dalam tubuh seseorang itu secara terus-menerus dalam jangka waktu lama tentunya dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Nah, salah satunya kerusakan pada pembuluh darah. Nah, tentu saja pembuluh darah di ginjal pun akan ikut mengalami kerusakan. Nah, kerusakan pembuluh darah di ginjal ini tentunya nantinya akan menyebabkan kekurangan atau nutrisi dan suplai oksigennya ke ginjal menjadi berkurang. Sehingga sel-sel ginjal rusak dan mengakibatkan penurunan atau fungsi dari organ ginjalnya ikut terganggu. Nah, terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu lama atau kita sebutnya kronis. Dan yang terjadi secara terus-menerus tidak diobati, maka lama-kelamaan akan berujung pada gagal ginjal. Jadi memang harus secepatnya diketahui dulu, dikenal ya. Untuk kesimpulannya, kerusakan sel-sel ginjal atau nefron ini sulit untuk disembuhkan kalau memang sudah terjadi gagal ginjal ya, Dok ya?
Oke, ini agar tidak sampai terjadi komplikasi gagal ginjal apapun bentuknya sebenarnya ya, penderita diabetes memang harus mengendalikan kadar gula darah. Betul begitu ya dok ya? Lantas metode pengobatan seperti apa nih yang biasanya digunakan untuk penderita diabetes untuk mengendalikan gula darahnya sebelum terjadi gagal ginjal? Oke. Jadi memang kalau untuk pengobatan diabetes sendiri itu di Indonesia ada berbagai macam jenisnya dan pengobatannya. Dan memang tidak cukup hanya minum obat saja, tetapi harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pengobatan-pengobatan diabetes secara detail, mari sama-sama kita saksikan VT dari tim ahli kimia Klinik Utama CMI. Halo sahabat CMI, dalam memahami pengobatan diabetes di Klinik Utama CMI, kita perlu membahas satu senyawa karbon, yaitu glukosa. Glukosa adalah senyawa kimia yang tersusun atas 5 atom karbon yang berikatan secara siklik dengan atom oksigen dan 1 gugus aldehid. Pada orang yang normal, senyawa karbonik ini akan dipecah menjadi karbon dioksida dan air. Tetapi pada penderita diabetes, kandungan senyawa ini akan sangat melimpah karena tubuh tidak dapat mengubah glukosa menjadi energi. Biasanya hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada pankreas sehingga pankreas tidak menghasilkan insulin atau terjadi resistensi pada reseptor insulin sel. Obat CMI dirancang agar pankreas dan reseptor insulin pada penderita diabetes diperbaiki ke fungsi yang semula, sehingga tubuh pasien dapat kembali memecah senyawa karbonik ini. Apabila pasien sudah mengembalikan fungsi dari pankreas dan reseptor insulinnya, maka pasien sudah bisa dinyatakan sembuh. Dan pasien dapat terbebas secara penuh dari ketergantungan obat-obatan diabetes. Seperti itu. Ya saudara, itu dia tadi tayangan dari tim kimia dari Klinik Utama CMI. Dan tentunya seperti yang kita ketahui bahwa Klinik Utama CMI ini memiliki metode Ibnu Sina untuk pengobatan ginjal dan juga diabetes. Seperti apa? Kita akan gali lebih dalam. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita.